Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang proses review protokol penelitian. Semua protokol penelitian kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek dan memanfaatkan hewan coba harus mendapatkan persetujuan etik. Protokol ini diajukan pada sekretariat. Jadi untuk sebelum memulai penelitian, apakah penelitian ini nanti merugikan atau tidak, maka perlu diadakan uji etik. Pengajuannya dengan pengajuan pada sekretariat Komisi Etik Penelitian, yang penelitian itu menggunakan subjeknya berupa manusia ataupun hewan. Coba. Protokol ini diajukan kepada sekretariat KEPK. Yang pertama dikecualikan atau dibebaskan, yang kedua dipercepat, yang ketiga dibahas secara penuh, empat berkelanjutan, kelima di amandemen. Untuk poin pertama, tidak ada atau kecil sekali kemungkinan risiko terhadap subjek. Protokol telah mendapatkan izin etik dari komisi etik yang lain, kecuali penelitian multi-sektor, penelitian pengaturan pendidikan, strategi instruksional, efektivitas mengajar, perbandingan beberapa metode mengajar. Di sini dikecualikan atau dibebaskan karena memiliki risiko yang kecil. Melibatkan tes pendidikan, prosedur survei atau wawancara perilaku baik kecuali jika pencatatan termasuk identifikasi subjeknya manusia, pengungkapan identitas subjek sehingga menempatkan dirinya pada risiko tanggung jawab pidana data atau keuangan. Kemudian tidak dikecualikan apabila yang pertama identitas dan pengungkapan data subjek sehingga ada konsekuensi serius bagi subjek. Yang kedua, subjek yang berisi pertanyaan invasif atau sensitif yang menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko. Yang ketiga, subjek adalah pejabat publik atau calon pejabat publik. Sesuai dengan undang-undang, maka kerahasiaan pribadi perlu dipertahankan. Yang keenam, penelitian dengan memanfaatkan sumber data, dokumen, catatan, spesimen patologis, tetapi harus unlinked. Yang pertama, untuk itu identitas pemilik perlu dihilangkan. Jika ada kode untuk subjek, maka penelitian tidak dibebaskan. Yang ketujuh, penelitian yang mendapat persetujuan institusi terkait untuk mempelajari, mengevaluasi, dan mengkaji program atau layanan. Yang kedua, yang perlu dipercepat adalah yang risiko minimal terhadap subjek masyarakat, risiko wajar terhadap subjek dalam kaitannya dengan manfaat yang diharapkan, seleksi wajar dan tanpa paksaan. Kemudian ada informed consent dari setiap individu atau perwakilan yang legal secara hukum. Informed consent akan didokumentasikan dengan baik, keamanan subjek dijamin yang tertuang dalam rancangan penelitian, pemantauan, dan pengumpulan data, melindungi privasi dan menjaga kerahasiaan. Jika memenuhi kriteria ini, maka bisa dilakukan percepatan dalam uji etik. Dalam keadaan darurat, ini tentunya lanjutan yang perlu dipercepat dalam uji etiknya adalah dalam proses percepatan dalam kondisi KLB atau bencana. Protokol ini menitelaah, yaitu contohnya seperti ini yang ada di bawah. Full board meeting, semua penelitian kesehatan yang indikasi risiko, uji klinis, isu sensitif dari segi etik dan agama perlu dibahas secara mendalam dan adanya pertemuan lengkap. Apabila diperlukan, maka mengundang peneliti untuk memberikan klarifikasi penjelasan. Jadi seperti klarifikasi untuk penelitian di mana mengundang pada
anggota komite dan juga peneliti. Bila ada sponsor, maka di sponsor juga harus diundang. Keputusannya diambil atas dasar aklamasi atau voting. Continue untuk penelitian lanjutan, yaitu multi-year, setidaknya 1 kali penelitian, tapi perlu dilakukan penelitian selanjutnya, maka mengajukan protokol penelitian baru disertai hasil penelitian sebelumnya, informasi mengapa penelitian harus dilanjutkan. Artinya bila penelitian A lanjut ke tahun berikutnya, maka di tiap penelitian mengajukan lagi untuk uji etik. Kemudian yang kelima adalah amandemen. Bila dalam pelaksanaan penelitian ada perubahan, maka protokol atau ethical approach harus diamandemen. Amandemen minor yaitu perubahan kecil, misal perubahan tim peneliti, penambahan sampel, dan penambahan daerah penelitian. Sedangkan amandemen mayor, misal perubahan metodologi. Amandemen ini diusulkan peneliti melalui Kepala Satker. Satuan kerja harus ada surat pengantar ke Satker dan menyebutkan apa saja yang diamandemen, yang perlu diperbaiki. Peneliti mengisi formulir amandemen. Ketua mengkaji amandemen baik yang minor maupun mayor. Untuk yang minor bisa langsung disetujui, sedangkan mayor perlu dibahas dalam rapat full board untuk menguji apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak dengan mengundang peneliti dan juga komite etik. Tindak lanjut hasil telaah. Yang pertama, hasil telaah dikomunikasikan dengan peneliti. Yang kedua, makna hasil telaah disetujui sesuai usulan tanpa perubahan, disetujui dengan perubahan sesuai dengan hasil diskusi, dan tidak disetujui perlu informasi lebih lengkap atau ditulis ulang dan dikategorikan sebagai usulan baru, atau hasil telaah ditolak secara etis, tidak dapat diterima karena bertentangan dengan deklarasi yang ada. Terima kasih, kita akan bertemu lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.